Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Buta Mata versus Buta Hati. Melalui perenungan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34 menurut bacaan leksionari hari ini yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mata merupakan alat vital bagi manusia. Umumnya, mata dimaknakan dalam dua hal. Yang pertama, mata fisik, yaitu alat bagi manusia untuk melihat benda-benda di sekitarnya hingga jarak pandang tertentu, biasanya disebut infinity. Tanpa mata fisik atau buta mata, orang tidak memiliki kemampuan untuk melihat benda-benda fisik di sekitarnya. Sedangkan yang kedua adalah mata hati, yakni suatu kemampuan untuk melihat jauh lebih dalam ketimbang apa yang terlihat menurut mata fisik. Perasaan hati memiliki peran besar di dalamnya. Tanpa mata hati, manusia tak lagi menjadi manusia, karena mereka akan dengan mudah menindas orang lain untuk memuaskan mata fisiknya. Mana yang lebih baik, memiliki mata fisik atau mata hati? Tentu yang terbaik, yang sempurna adalah memiliki keduanya. Saudara, perikop kita saat ini berbicara tentang seorang yang buta mata fisik tetapi tidak buta hatinya, dan nanti akan berakhir sempurna. Maka mari kita perhatikan. Ada dua orang buta sedang duduk di pinggir jalan. Sedang apa? Tentu tidak sedang ngopi santai sampai menikmati indahnya temaram kota. Bukan. Seperti yang dilakukan oleh pengemis-pengemis buta yang lain, mereka sedang menunggu belas kasihan siapapun yang lewat jalan itu. Dan begitu mereka mendengar bahwa Yesus lewat jalan itu, ayat 30, maka mereka berseru. Sebelum kita membahas tentang seruan mereka yang berujung pada kebahagiaan itu, mari kita perhatikan. Waktu mendengar bahwa Yesus lewat. Saudara, walaupun mereka buta, mereka tidak tuli. Sesungguhnya melihat dan mendengar adalah indera pembelajaran. Mereka berdua tidak kehilangan pendengarannya. Dengan seksama mereka mendengar bahwa Yesuslah yang akan melalui jalan itu. Maka dengan segera mereka berseru tanpa ragu, tanpa bertanya-tanya benarkah itu Yesus, atau bersama siapakah ia, atau tergesa-gesakah ia. Mereka berdua segera berseru. Ini adalah momen yang tepat, karena belum tentu Kristus akan datang kembali
ke tempat mereka berada. Saudaraku, pelajaran bagi kita adalah betapa berbahayanya menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk berjumpa kepadanya, bahkan memenuhi panggilannya. Sekarang ini adalah waktu yang tepat. Selanjutnya, apa yang mereka serukan? Mereka berseru hingga 2 kali, saudara. Seruan pertama mengakibatkan gejolak banyak orang. 2 orang buta itu justru dianggap sebagai pengganggu perjalanan Kristus, sehingga mereka ditegur supaya diam. Saudara, dalam kehidupan kita bisa saja berperan sebagai si buta maupun orang banyak yang menegur si buta. Kisah ini hendaknya menyadarkan kita apa yang sebaiknya kita lakukan. Yang jelas, menghalang-halangi orang berseru kepada Tuhan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Ketika banyak orang itu menegur mereka berdua yang buta, apakah 2 orang buta itu berhenti berseru? Tidak. Mereka justru makin keras berseru kepada Tuhan. Saudara, ini juga memberikan teladan bagi kita. Betapa besar halangan yang mencoba menghambat kita untuk berseru memohon pertolongan Tuhan, hendaknya tidak membuat kita gentar. Justru sebaliknya makin keras berseru kepadanya. Mari kita masuk lebih dalam apa yang mereka serukan kepada Kristus. Ayat 30 dan 31 memberi kesaksian bahwa mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Keteguhan mereka berseru itu menandakan bahwa mereka berseru dengan sungguh hati. Tentu saja, karena orang yang sedang mengalami kekurangan dan derita selalu bersungguh-sungguh, bukan? Namun lebih daripada itu, saudara, seruan mereka disertai iman. Mereka tak sekedar berteriak memohon, mereka memiliki pengakuan iman pada Kristus. Mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud." Mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini tidak sepele, saudara. Di balik seruannya itu terdapat iman yang luar biasa. Mereka mengakui, mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memiliki kuasa untuk membebaskan mereka. Hanya Tuhanlah yang menciptakan tubuh secara sempurna. Maka menjadi hal mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan salah satu bagian dari tubuh yang cacat itu. Inilah iman mereka, dan sudah pasti melalui Roh Kudus mereka mampu mengaku semacam ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, apa yang telah dilihat oleh 2 orang buta itu tentang Kristus? Mereka tak melihat melalui mata fisik belaka karena mereka tak memilikinya, tetapi mereka mampu melihat Kristus dengan mata hati, di mana Roh Kudus bekerja di sana. Hal ini sungguh berbeda dengan Ibu Yakobus dan Yohanes dalam perikop sebelumnya, di ayat sebelumnya, yaitu Matius 20 pasal yang sama, di ayat 20 sampai dengan 28, di mana di sana diceritakan Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar kedua anaknya itu mendapatkan tempat khusus di sebelah kanan dan kiri Kristus dalam kerajaan Tuhan nantinya. Coba cek Matius 20 ayat 21. Dan uniknya, saudara, ketika 10 murid yang lain mendengar itu, marahlah mereka kepada Yakobus dan Yohanes. Cek Matius 20 ayat 24. Mungkin mereka juga ingin mendapatkan tempat yang sama. Tapi mari perhatikan, mata hatikah yang mereka gunakan? Sibuk berebut tempat yang mulia, tempat yang keren, duduk di sebelah kanan raja, memiliki kekuasaan dan kewenangan?
ini lebih mirip ambisi memiliki posisi tertinggi setelah Kristus. Jelas ini bukan mata hati. Baik, mari kembali pada dua pengemis tadi. Singkat cerita saudara, Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta itu. Dan orang buta itu segera mengikut Yesus. Lihat akhir cerita yang indah. Kedua orang buta itu akhirnya bisa melihat dengan mata hati sekaligus mata fisik. Sempurna. Bagaimana dengan kita? Saudaraku, milikilah tak hanya mata fisik, melainkan juga mata hati. Amin. Salam Kawilujengan.